Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih bersama kami di Berndu TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini, dan kita masih berbincang tentang yang namanya perlindungan terhadap anak. Dengan narasumber kita ada Ibu Tris selaku Subkoordinat Perlindungan Anak, dan juga ada Mbak Lexi Oktavia selaku Direktur CPWCC Provinsi Bengkulu ya. Nah, kita ke Mbak Lexi dulu nih ya untuk perbincangan kita mengenai perlindungan terhadap anak nih. Nah, kalau anak yang sudah kena dan juga punya yang namanya kasus mengenai kekerasan terhadap anak, seksual dan lain sebagainya, itu pasti ada yang namanya trauma ya kan. Ya. Nah, untuk trauma itu sendiri itu ada penanganannya tersendiri nggak sih dari CPWW? Nah, kalau biasanya kalau cewek perempuan ini terutama saya balikan lagi nih biar jelas nih, kita menangani korban gitu. Tentu itu ada konseling namanya, gitu kan, penguatannya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Cewek perempuan itu melalui divisi layanan namanya untuk yang menangani terkait dengan korban kekerasan, apapun itu bentuknya kekerasan tadi, berbagai jenis gitu kan. Itu di konseling, baik dia datang ke kantor cewek perempuan yang berada di Jalan Indragiri Padang Harapan, atau nanti pendampingnya atau konselornya yang dari cewek perempuan datang ke rumahnya seperti itu. Kami juga sekarang juga sudah memberikan layanan online kepada korban. Jadi kalau memang sewaktu-waktu memang tidak sempat datang ke cewek perempuan atau belum mau untuk ditemuin secara langsung di kediamannya, kita bisa melalui online itu ke hotline cewek perempuan. Baik. Melalui WhatsApp bisa seperti itu. Jadi memang prosesnya lama, pemulihan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau luka fisik itu cepat kelihatannya. Tetapi kalau luka secara psikis itu lama, dan terkadang ini yang menjadi berulang kali, bahkan dia khawatir menjadi pelaku juga. Menurut dari Mbak Lexi sendiri, kalau psikis tadi itu bisa sembuh nggak sih? Sembuh secara total mungkin agak lama. Sembuh, ya, sembuh bisa, tapi prosesnya lama. Itu. Nah, ada kemungkinan untuk korban menjadi pelaku ini sendiri? Ada. Sangat. Berapa persen? Ya kurang lebih 30-40% itu ada. Gitu itu kenapa? Apa yang menyebabkannya? Karena mereka pernah mengalami itu. Artinya mereka, oh aku pernah mengalami seperti itu. Apa salahnya juga teman misalnya? Atau bukan karena balas dendam atau seperti apa? Bukan juga, karena bisa jadi salah satu bisa. Tapi ada juga rasa bahwa hal itu bisa terjadi ke siapa saja. Mereka beranggapan seperti itu. Bahkan mereka namanya juga rata-rata kan yang jadi korban masih anak-anak ya, kekerasan itu. Nah, mereka beranggapan bahwa ketika aku mengalami itu artinya ada juga dong yang bisa ngalamin gitu. Itu yang harus dipulihkan betul-betul, bahwa anak yang menjadi korban itu butuh pendampingan yang luar biasa, dan tidak cukup dari lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah saja. Kembali lagi itu penguatan juga kami ke orang tua atau keluarga kalau memang dia orang tuanya tidak ada. Itu sangat penting, makanya dibalikan lagi tadi, peran keluarga itu yang paling penting. Bagaimana menguatkan, bagaimana ketika anak mempunyai masalah itu jangan dibenturkan, kamu sih nakal atau apa, tidak menurut kata ibu atau ayah, tetapi menjadi teman. Itu yang cewek perempuan di 2024 ini, sejak 2023 itu sudah mulai melakukan program pendekatan, ngobrol santai antara ayah, ibu dan anak seperti zaman dahulu kala. Kalau maghrib itu makan bareng, setelah maghrib makan bareng. Kalau sekarang kan udah agak jarang, tapi itu ada sesi-sesi pendekatan keluarga. Kita balik lagi kayak zaman dahulu, bagaimana orang tua kita mengasuh kita zaman dahulu. Baik. Nah, sebelum ke Ibu terus kita masih ke Mbak Lexi dulu nih. Kita banyak lihat di luaran sana tentunya mengenai kasus-kasus kekerasan anak ini melibatkan yang namanya keluarga yang pelaku, keluarga yang menjadi korban gitu. Jarang sekali kita lihat yang namanya itu orang lain. Nah, itu kenapa? Yang menyebabkan itu apa sih sebenarnya? Apakah karena terlalu dekat dengan keluarga, dengan bapaknya? Ada kasus yang mungkin bapaknya memperkosa anak kandungnya sendiri, atau lebih jauhnya dikit walaupun satu rumah itu bapak tirinya gitu dan sebagainya. Itu bisa terjadi, itu kenapa sih Mbak? Nah tadi kan apa yang disampaikan Masnya tadi di awal, memang sekarang itu kita sorotin pelaku kejahatan itu adalah orang yang terdekat gitu kan, dan jarang sekali yang dari jauh gitu kan. Jauh-jauh kalau anak ya pacar-pacaran gitu, gitu kan.
tentu ini pemahaman, pengetahuan, ya. Dan itu juga pentingnya pengasuhan, pemberitahuan. Bukan masalah dia dekat sama ayahnya atau sama ibunya gitu kan, tetapi dia tahu batasan. Tadi penting, artinya sejak dini kita memperkenalkan ketubuhan itu kepada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Banyak juga korban kekerasan itu adalah korbannya laki-laki, kekerasan seksual misalnya kan, itu ayah kandungnya gitu kan. Kami pernah didatangin pelakunya, itu ayah kandungnya, yang mengungkapkan adalah ayah tirinya. Itu kan luar biasa gitu kan. Nah artinya penting pengetahuan. Nah ini yang sama-sama tadi tentu Ibu Tris menyampaikan, tidak selesai di satu OBD saja. Kalau kita lihat contohnya DP3 PPKB misalnya, tidak bisa gitu kan. Bagaimana dinas pendidikan, bagaimana peran juga tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan yang lainnya, serta masyarakat. Ketika ada hal-hal yang lain, nah kita masyarakat sekarang itu kan sudah mulai mengurangi merasa ikut campur. Kadang-kadang kalau kami di kelompok, kami di basisnya di kelompok, takut dibilang kepo. Gitu. Padahal itu jelas di undang-undang bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan, terutama ke semuanya ya juga, tadi karena kita temanya anak itu, adalah peran semuanya, mulai dari masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah. Jadi kita kalau kita mengungkapkan itu, kalau di perempuan, ada perlindungannya. Misalnya saya melaporkan, itu tentu yang melaporkan dilindungi, tidak langsung menyebutkan gitu. Penting artinya gitu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Ibu Tris nih selaku subkoordinat perlindungan anak nih ya kan. Masih mengenai yang namanya trauma healing ya kan kalau kita bilang. Nah, untuk trauma healing ini sendiri dari subkoordinat perlindungan anak ini sendiri mengadakan itu atau seperti apa? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita dinas OPD yang koordinator ya, jadi kita harus berjejaring lah semua. Jadi kita ada di dinas kita kan ada UPTD, UPTD perlindungan dan perempuan dan anak. Jadi mereka teman-teman yang duduk di UPTD itu selalu berkoordinasi, selalu berjejaring dengan UPD-UPD terkait. Misal kalau untuk healing trauma healing ini dia berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa, di situ kan ada psikiaternya dan sebagainya begitu. Tapi jelas itu harus ditangani dan didampingi. Apapun itu, korbankah atau pelakukah, asal dia masih dalam umur anak. Oke, nah untuk pembiayaannya sendiri nih, itu kan pakai biaya tuh. Iya, betul. Pembiayaannya sendiri itu dilibatkan ke orang tuanya atau dibeban sama negara? Sejauh yang saya tahu itu karena kita koordinasi ya, jadi mungkin batasan-batasan harganya sudah bukan seperti umum lagi. Itu ada kerjasama antara DP3A dengan rumah sakit jiwa, antara maksudnya dibiayai oleh pemerintah sebatas kemampuan DP3A. Oh gitu, baik. Berarti dibiayai oleh pemerintah sebatas kemampuan yang dari DP3-nya sendiri. Ya, dan ada juga dana dari kementerian. Oke, berarti nggak keseluruhan ya Bu ya? Maksudnya? Nggak keseluruhan, misalnya dengan hal ini kan banyak sekali yang harus dilakukan nih untuk anak, dari psikiaternya, dari trauma healing yang harus dilakukan. Betul. Sampai selesai gitu. Apakah semuanya ditanggung sama pemerintah atau tidak gitu? Sejauh pengetahuan saya itu kan karena untuk trauma healing ini kan jangka panjang kan. Nah, mungkin kalau semuanya itu pasti dilakukan oleh teman-teman di UPTD, tapi mungkin waktunya jadi kalau misal panjang kan mungkin batasan terlepas dari kesediaan biaya kan. Kita kan biayanya kan 1 tahun nih kan, ada ini kita nggak tahu kasusnya berapa banyak kan gitu, sudah berapa yang terpakai gitu kan, sebatas itu. Jadi seperti yang saya kemarin dampingi yang ada kasus dari Rejang Lebong itu, untuk trauma healingnya 1 minggu gitu kan. Walaupun seterusnya nanti diupayakan lagi untuk mendapatkan itu. Yang jelas kita kayak seperti itu kemarin kan kita upayakan kerjasama dengan dinas sosial dan dinas LPKS kan, sehingga anak tersebut mendapatkan calon orang tua asuh. Jadi kan pada kasus itu si anak korban perlakuan seksual dari bapak kandungnya dan hamil. Nah sekarang si anak sudah dapat calon orang tua asuhnya. Jadi kan
Maksudnya kerja itu tidak harus berjejaring gitu lah. Iya betul. Karena kerjasama. Karena ya, kerjasama kan? itu. Kerjasama. Nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan Pokoknya sendiri. harus ada kerjasama dengan OPD lainnya Iya. tentunya untuk menangani kasus tersebut gitu ya kan. OPD dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan anak. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ada kasus, intinya OPD bersedia untuk menangani hal tersebut, Mendampingi. dengan bekerja sama dengan OPD lainnya, Iya, gitu ya. betul. Kurang lebih seperti itu. Betul. Kita akan jadi account dulu tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.